Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Nur Ardini, NPM 20219191032. Kelas 1A, Prodi Pendidikan Jasmani. Saya di sini akan mempresentasikan mengenai konsep belajar mata kuliah perkembangan peserta didik. Konsep belajar. Konsep belajar adalah perubahan tingkah laku yang terjadi melalui proses dan menghasilkan perubahan seperti kemampuan membedakan nilai, aturan, dan pengetahuan dari yang tidak tahu menjadi tahu, dari yang tidak bisa menjadi bisa. Sedangkan pembelajaran sebagai suatu sistem, yaitu pembelajaran terdiri dari sejumlah komponen yang terorganisir, antara lain tujuan pembelajaran, materi, strategi, dan metode pembelajaran melalui media atau praga pembelajaran, pengorganisasian kelas, evaluasi, dan tindak lanjut pembelajaran. Jadi, konsep pembelajaran adalah suatu sistem atau proses perencanaan belajar yang ditunjukkan kepada pelajar supaya mencapai hasil yang maksimal. Definisi belajar. Belajar adalah perubahan yang relatif permanen dalam perilaku atau potensi perilaku sebagai hasil dari pengalaman atau praktek yang diperkuat. Belajar merupakan hasil dari interaksi antara stimulus dan respon. Stimulus dan respon belajar yang penting adalah bahwa bentuk input dan output dari stimulus dalam bentuk tanggapan. Nah, proses yang terjadi antara stimulus dan respon itu dicatat karena tidak dapat diamati dan tidak dapat diukur. Yang dapat diamati adalah stimulus dan respon. Oleh karena itu, apa yang diberikan oleh guru stimulus dan apa yang diterima oleh siswa respon harus dapat diamati dan diukur. Adapun definisi belajar menurut para ahli seperti Damyati dan Mujiono, bahwa belajar merupakan suatu proses internal yang kompleks. Dalam proses internal yang meliputi unsur afektif yang berkaitan dengan sikap, nilai-nilai, interest, apresiasi, dan penyesuaian perasaan sosial. Nah, ada juga Jamarah dan Zain. Belajar adalah proses perubahan perilaku berkat pengalaman dan latihan. Nah, tujuan perubahan tersebut untuk merubah tingkah laku baik yang menyangkut pengetahuan, keterampilan, maupun sikap bahwa meliputi segenap aspek organisme atau pribadi. Adapun Hamalik, belajar bukan suatu tujuan, tetapi merupakan proses untuk mencapai tujuan. Dengan belajar akan modifikasi atau memperteguh kelakuan melalui pengalaman. Nah, ada juga dari Hamzah. Belajar merupakan suatu sistem yang sistematis, yang tiap komponennya sangat menentukan keberhasilan anak didik. Ada juga menurut Hilgard dan Bonner, belajar sebagai suatu proses yang mana suatu kegiatan berasal atau berubah lewat reaksi dari suatu situasi yang dihadapi dengan karakteristik dari perubahan aktivitas tersebut. Tidak dapat dijelaskan dengan dasar kecenderungan, reaksi asli, kematangan, atau perubahan sementara dari organisme. Prinsip belajar. Prinsip belajar yang pertama adalah perhatian dan motivasi. Dengan perhatian dan motivasi, maka siswa akan melakukan proses belajar atau membiasakan diri dengan belajar dengan baik sehingga ia dapat memperoleh hasil yang ia inginkan. Yang kedua ada keaktifan. Dalam setiap proses belajar, siswa selalu menampilkan keaktifan
keaktifan itu beraneka ragam bentuknya, mulai dari keaktifan fisik yang mudah kita amati sampai kegiatan psikis yang susah diamati. Kegiatan fisik bisa berupa membaca, mendengar, menulis, berlatih keterampilan-keterampilan, dan sebagainya. Yang ketiga ada keterlibatan langsung atau berpengalaman. Dalam belajar melalui pengalaman langsung,